Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan laci di bawah tempat duduk kalian juga dicek apakah ada sampah atau tidak. Silakan dicek. Kalau ada sampah, silakan sampahnya disimpan, disapu, kemudian nanti setelah pembelajaran kita selesai, baru dibuang di tempat sampah. Jelas ya? Oke. Ada sebelum kita mulai, Bu Puji akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Albar Setian? Oh ya, hadir. Alifa? Alfian? Anugrah Ramadhani? Arlan? Azra? Risa? Cinta? Danendra? Dava Rizky? David Ijlal, Dia Ulhaq, Diva Umami, Fahri Fajar, Valen, Felicia, Fikri, Hafiz, Helga, Himawan, Lailin, Lionel, Lulu, Malika, Muhammad Yusuf, Nikita. Oh, Nikita tadi izin ya, sakit ya? Nadia, Revandi Jo, Sinta, Tegar, Tiffany Yasmin, Fahma, Yulian Erlangga. Oke, berarti yang tidak masuk Nikita ya, tadi izin sakit. Nah, sebelum itu Bu Puji akan menanyakan sesuatu hal. Pernahkah kalian melihat orang berbicara di depan umum seperti berpidato? Pernah? Di mana coba? Di upacara. Pas apa itu? Memberikan amanat. Kemudian di mana lagi? Kalau laki-laki di mana? Di masjid. Kegiatan apa? Kegiatan Jumat, sholat Jumat ya, khotbah ya. Kemudian di mana lagi? Sering scroll TikTok kan? Ya. Kalau melihat itu, sering lihat orang berbicara di depan umum, berarti pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis pidato. Kalian sudah pernah berpidato di depan umum? Berbicara di depan umum? Belum. Kira-kira bagaimana cara berpidato itu yang baik dan benar? Bisa nggak kalian memberikan contoh? Ini loh Bu, saya berpidato dengan baik dan benar seperti ini. Sudah pernah belum seperti itu? Belum. Oke. Saya tuliskan dulu ya. Hari ini kita akan membuat. Saya tulis di sini ya. Ini kok ada tujuan pembelajaran. Satu, menganalisis struktur pidato, kemudian menulis pidato sesuai dengan kaidah kebahasaan.
Oke, silakan dibuka buku paket dan buku catatannya. Bu Puji akan menampilkan video, kalian perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan semuanya ya. Di sini Bu Puji akan menampilkan cara berpidato bahasa Indonesia tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam litasbih makarim al-akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah yang berat kita menuju zaman Islam yang terang. Dewan budi yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Membela Agama. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di zaman yang semakin modern ini, teknologi yang semakin canggih dan kebudayaan yang semakin global, apa yang terjadi? Hancurnya moral manusia. Berarti yang terjadi wajah atau berita yang berkaitan ucapan apa itu literasi? Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, serta dalam berpikir. Apa saja pentingnya literasi informasi digital? Yaitu pertama ada karakter. Dengan banyak melakukan literasi dan banyak membaca, kita akan dengan mudah membentuk karakter. Kita akan dengan mudah membentuk ketahanan serta keteguhan diri. Kemudian ada kreativitas. Dengan banyak melakukan literasi dan banyak membaca, tentunya kita dapat memperoleh wawasan terluas tersebut. Kita dapat melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang sehingga melahirkan pemikiran atau pertanyaan yang sekiranya baik. Kemudian ada kooperasi. Dengan banyak melakukan literasi dan banyak membaca, dapat meningkatkan kemampuan kerjasama kita dengan orang lain. Tentu saja dalam dunia kerja atau dunia pendidikan, kita membutuhkan orang lain untuk bekerja sama. Kemudian juga ada sudah ya, sudah diperhatikan ya. Dari atas sampai bawah, mimik wajahnya bagaimana, ekspresinya bagaimana, sudah diperhatikan? Sudah. Oke. Sekarang Bu Puji akan membagikan contoh pidato. Nanti kalian bersama dengan teman satu bangku bisa bekerja sama mengerjakan ini. Jadi ini nanti kalian analisis struktur pidatonya, isinya apa saja. Kemudian kalian tulis di buku tulis. Kemudian nanti disampaikan. Perwakilan kalian nanti menyampaikan, Bu Puji tunjuk. Nanti siapa yang beruntung itulah yang akan maju. Jelas? Oke. Nah, tolong bantu 1, 2, 3, 4. Belakang. Ya. Sudah mendapatkan semuanya? Oke, sudah mendapatkan semuanya. Silakan kalian diskusi dengan teman satu bangku. Di situ cari struktur dari
teks pidato tersebut. Nanti kalau sudah kita berbincang-bincang lagi atau berkeliling-keliling lagi melalui video. Silakan dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan. Dikerjakan di sini. Misal ini. Ada yang kesulitan mengisi jawabannya? Tidak ada. Oke. Gampang ya, di buku paket itu sudah ada mencari struktur dari teks pidato. Di buku paket sudah ada, bisa dibuka buku paketnya. Kalau sudah, bisa acungkan jari yang sudah selesai. Sudah ya? Sudah habis waktunya 5 menit sudah mengerjakan. Saya minta tolong bantuannya untuk Mbak Lulu membacakan jawabannya di depan sini. Sudah jadi kan? Iya. Mbak Lulu berarti menganalisis yang pembukanya apa saja di situ. Pembukaan, salam pembuka, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ucapan penghormatan yang terhormat Kepala SMP Bina Bangsa, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Bina Bangsa, yang saya hormati Bapak Ibu karyawan SMP Bina Bangsa. Ucapan syukur, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena bukan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pagi hari ini. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Lulu. Beri aplaus untuk Mbak Lulu. Ya, jawabannya sudah tadi ya. Salam pembuka berarti yang paling atas. Ada apa di situ? Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian ucapan penghormatan yang terhormat sampai yang saya hormati Bapak Ibu karyawan, itu ucapan hormat. Kemudian ada yang selanjutnya ucapan syukur. Marilah kita panjatkan, itu adalah ucapan syukur termasuk ke dalam pembukaan. Kemudian yang selanjutnya saya dibantu menjawab Mas Lionel Dava. Diperhatikan ya. Isi pidato. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan pidato kebersihan lingkungan. Hal ini bertujuan agar kita semakin sadar bahwa menjaga lingkungan sangat penting, serta kita bisa menjadi orang yang beriman, karena kebersihan merupakan
dipakai dulu. Dari hadirin yang berbahagia, itu paragraf berapa? Paragraf 2 sampai isinya sampai paragraf ke berapa, Mas? Paragraf keempat itu adalah isi punyanya Mas Lionel, pekerjaannya ini. Kemudian untuk penutupnya adalah hal terpenting juga jangan ada lagi yang membuang sampah sembarangan dan membiarkannya menumpuk karena dapat menimbulkan banjir, juga menimbulkan penyakit. Sekian pidato dari saya, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Mas Lionel. Nah, betul sekali. Kalau yang tadi isinya itu ada di paragraf kedua sampai paragraf keempat, kemudian penutup itu ada saran. Saran itu berarti ada di hal terpenting sampai menimbulkan penyakit, itu saran, bisa kesimpulan. Kemudian ada permohonan maaf dan terima kasih. Setelah itu juga ada salam penutup. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan diperhatikan. Bu Puji akan memutarkan video lagi. Terakhir yaitu teks. Tujuan kita mulai dengan mengenal pidato. Diperhatikan ya. Apakah yang tadi kalian Jadi kita cari harus kenalan strukturnya dulu itu benar apa yang dinamakan dengan pidato. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pidato? Ya, silakan kalian bisa mencari ya, anak-anak. Yang kedua, apa tujuan kita berpidato? Kira-kira tujuan kita apa ya? Yang ketiga, pidato disampaikan menggunakan bahasa apa? Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Atau sudah ada di benak kalian ketika kalian melihat pertanyaan-pertanyaan ini? Sambil mendengarkan, sambil kalian mencatat ya. Ini nanti adalah materi tentang menulis pidato. Baik. Pidato merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan pada orang banyak. Jadi, pidato itu adalah bentuk penyampaian yang anak-anak, bentuk ungkapan kita yang ada dalam pikiran kita, bentuknya kata-kata, kemudian tujuannya atau ditujukan ya atau ditunjukkan boleh pada orang banyak. Kalau orangnya sedikit atau orangnya satu, berarti itu hanya berdialog. Tapi kalau berpidato itu ditujukan kepada orang yang banyak. Pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata dengan ekspresi, wajah, intonasi suara, dan gestur. Jadi jika kalian berpidato, kalian jangan memiliki atau berekspresi wajah datar yang anak. Sebaiknya kalian menentukan ekspresi wajah, intonasi suara, dan gestur sesuai dengan topik pidato yang kalian bawakan. Jadi orang-orang lebih tertarik dengan pidato yang kalian sampaikan. Umumnya pidato disampaikan dengan menggunakan bahasa formal, bukan bahasa gaul ataupun bahasa dalam percakapan sehari-hari. Jadi ini benar-benar formal. Kalian harus belajar dulu ya, berlatih dulu sebelum kalian berpidato. Karena memang bahasanya ini bukan bahasa sehari-hari yang bisa kalian bebas menentukan atau kalimat-kalimat yang bebas yang tidak ada latihannya sebelumnya. Jadi kalau berpidato ini sebaiknya disarankan kalian berlatih dulu sebelum berpidato. Pidato memiliki bermacam-macam tujuan, yang banyak memberi informasi,
dan mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu. Tentunya hal-hal atau sesuatu yang dilakukan itu adalah yang baik. Itu ya anak-anak. Kita masuk pada Nah, struktur ini yang teks kalian pidato. tadi buat ya. Yang pertama ada pembuka pidato. Ada pembuka pidato. Bagian pembuka ini merupakan bagian yang terdiri atas salam pembuka, kalimat sapaan pada hadirin, dan ucapan syukur. Nah, kalian sering kan mendengar salam, misalnya assalamualaikum, selamat pagi, seperti ini anak-anak. Contohnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selamat pagi. Yang saya hormati, kalau ini 2 garis adalah salam. Kemudian kalimat sapaannya adalah yang saya hormati Bapak Alif Sudarmono, Kepala SMP Teladan. Yang terhormat boleh, atau yang saya hormati Wakil Kepala SMP Teladan, dan seterusnya. Urutan pada kalimat sapaan adalah orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi hingga jabatan yang paling rendah. Gitu ya. Kemudian ada ucapan syukur. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan seterusnya. Itu adalah contoh kalimat pembuka pidato yang terdiri atas salam pembuka, kalimat sapaan pada hadirin, dan ucapan syukur. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang perlu ditambahkan adalah kalimat sapaan Bapak. Jika kalimat sapaan Bapak ini boleh digunakan ketika dia menyebuti nama, misalnya Alif Sudarmono, itu boleh. Tapi kalau menyebuti jabatan, misalnya Bapak Kepala SMP Teladan, itu tidak baku ya anak-anak, atau tidak efektif. Maka jika kalian tanpa menggunakan nama, juga tanpa menggunakan sapaan ya. Jadi seperti yang kedua ini, yang saya hormati Wakil Kepala SMP Teladan. Jadi tanpa menggunakan sapaan, langsung ke jabatannya saja. Yang pertama, pembaris pertama juga bisa diubah tanpa menggunakan nama atau kalimat sapaan atau kata sapaan, maaf. Jadinya yang saya hormati Kepala SMP Teladan, begitu saja ya. Kemudian kita masuk di isi pidato. Bagian ini berisi pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan yang disampaikan oleh pemberi pidato. Jadi, isi pidato ini biasanya lebih banyak ya anak-anak. Kalian bisa menuangkan seluruh gagasan kalian, alasan kalian, atau pendapat kalian tentang topik yang sedang kalian bawakan. Ya. Contoh, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas kepercayaan rekan-rekan semua yang telah memilih saya dalam untuk menjadi ketua OSIS periode 2024-2025. Ini merupakan sudah masuk ke isi, ya. Kalian boleh melanjutkannya sesuai dengan gagasan kalian. Misalnya bagaimana perasaan kalian ketika terpilih menjadi ketua OSIS, apa program kalian, sampaikan saja secara garis besar. Kemudian pesan kalian apa, misalnya seperti itu. Itu bisa masuk dalam isi. Jadi isi itu adalah semua pendapat, gagasan, alasan yang disertai data pendukung sehingga orang merasa terimbau atau diajak oleh si pemberi pidato. Itu ya anak-anak. Yang ketiga adalah penutup pidato. Bagian ini merupakan bagian akhir pidato yang berisi harapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Pada bagian ini terkadang juga mengandung simpulan pidato loh. Contoh, demikian pidato ini saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Harapan saya, semoga saya bisa menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat dalam pidato ini.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian bisa menyertakan dalam penutup ini, bisa menyatakan harapan kalian, bisa harapan saya semoga. Nah, kemudian mohon maaf, jangan lupa seperti mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat, ucapan terima kasih. Demikian pidato ini saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kecuali salam penutup, harapan permohonan maaf, ucapan terima kasih ini boleh bertukar ya. Misalnya kalian ingin harapan dulu di sini, ucapan terima kasih dan permohonan maafnya di bawahnya juga boleh. Yang tidak boleh dibolak-balik adalah salam penutup karena dia memang tempatnya harus di bawah. Tapi yang boleh bertukar tempat itu adalah harapan, permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Itu tidak masalah, gitu ya. Kemudian tidak kalian bohong oleh orang banyak. Kata-kata ilmu kalian juga sangat nikmat. Nah, ini ada jenis-jenis Pidato pidato. yang pertama ada pidato Informatif. Atau maaf kata informatif adalah memberi informasi. Dari kata informatif itu adalah pidatonya memberi informasi. Menyampaikan informasi. Tujuannya agar orang menjadi tahu tentang sesuatu. Kemudian orang itu tidak mengetahui sesuatu ini. Kemudian kalau menyampaikan pidato, orangnya jadi tahu tentang sesuatu yang baru. Contoh, pidato tentang pentingnya vaksinasi COVID dan influenza. Pidato Ini ada contohnya menjaga juga. kesehatan mental. Nah, ini mungkin banyak orang yang belum. Contohnya ada di pengetahuan tentang kesehatan ya, karena kita ini orang awam, artinya kita tidak tahu bagaimana pentingnya vaksin COVID. Nah, ada seseorang yang memberikan pidato tentang vaksin tersebut, berarti itu adalah termasuk ke dalam pidato informatif. Selanjutnya Persuasif. ada pidato persuasif. Nah, ini adalah nanti yang akan kalian buat pidato persuasif. Pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Agar melakukan hal yang sudah kalian sampaikan. Tentang ajakan melestarikan lingkungan ya, supaya lingkungan kita lebih asri, lebih hijau, lebih bersih dan lain sebagainya. Pidato tentang ajakan berbuat baik terhadap sesama. Nah, ketika orang lain berbuat baik terhadap sesama, dan orang itu mau untuk dipengaruhi atau diajak orang itu mau melaksanakan kebaikan, maka kalian sudah menyampaikan pidato persuasif. Rekreatif adalah pidato yang bertujuan menyenangkan atau Ada pidato rekreatif, ini memberikan hiburan. pidato perhelatan atau pesta, pidato jamuan makan malam. Nah, ini ajaran. Jadi kalau ada acara pidato di acara ulang tahun, pernikahan, itu maksudnya ke dalam apa? Pidato rekreatif, tujuannya untuk menghibur. Istilah-istilah dalam pidato. Ketika belajar tentang pidato, kalian Nah, juga ini mempelajari perlu istilah kalian dalam pidato ketahui. supaya Jadi kalian, kalau nanti kalian menyampaikan pidato, itu seperti yang sudah kalian saksikan tadi. Ada intonasi, ada mimik wajah, ekspresi, kemudian ada gestur. Pertama adalah intonasi. Intonasi ini adalah tinggi rendahnya nada atau suara. Jadi ada nada yang tinggi. Intonasinya itu harus diatur ya, supaya Ada nada yang tinggi, misalnya pas pidato kemerdekaan. Merdeka. Nah, suaranya harus lantang. Jangan merdeka, merdeka. Ya, tidak ada semangatnya. Seperti itu ya. Jadi ada saatnya untuk meninggikan suara, ada untuk melantangkan suara. Membosankan, datang terus dari awal hingga akhir, maka kita perlu menyesuaikan ya dengan cara berlatih.
Tentunya memberikan informasi yang kalian bawakan ketika berpidato. Dan gestur ini berarti gerak tangan. Tadi ada gerakan tangan atau tidak? Ada. Tes video pertama ada gerakan tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah gestur. Kemudian setelahnya ada mimik. Tangan, ya, menggerakkan bola mata, Bola mata ekspresi wajah. Nah, itu gestur. Jadi kalian bisa memainkan itu sesuai dengan topik yang kalian bawakan. Mimik, peniruan dengan Mimik ini gerakan adalah wajah. Tahu mukanya. Jadi Nisa menyampaikan ini pidato ya fokusnya ke raut muka. Boleh masuk isi anggota badan. Jadi peniruan dengan kalau misal kalian menyampaikan pidato di acara muka, terus kalian menyampaikannya sambil ketawa-ketawa, itu pas atau tidak? Berarti itu mimik mukanya belum sesuai. Terus ada lagi pas acara bahagia, kalian menyampaikannya dengan mimik sedih, nangis, sudah sesuai atau belum? Belum. Berarti kalian itu ketika menyampaikan pidato itu harus sesuai dengan pidato yang akan disampaikan, dari wajah, mimik, intonasi, kemudian ada gestur kayak gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, ini sudah selesai. Berarti sekarang ini Bu Puji akan membagikan lembar kerja murid. Jadi di sini ini ada instrumen tugas kalian. Buatlah teks pidato persuasif, topik masalah lingkungan, sampah plastik, penghijauan, perubahan iklim. Kemudian kalau sudah, nanti kalian presentasikan atau disampaikan di depan teman-teman kalian pidato tersebut. Ini tugas individu ya. Nanti penilaiannya itu kalian ada penilaian tertulisnya, menulis pidatonya, kemudian ada penilaian pas ketika kalian menyampaikan pidato di depan. Dari mimik muka, terus gestur, terus intonasi, nah seperti itu. Betul, kita bagus sekali. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti ini saya berikan, nanti bisa dijawab di baliknya. Ditulis nama, kelas sama nomor absen, boleh ditulis bawahnya, boleh di baliknya. Yes. 1, 2, 3, 4, 9. Belakang ya. Kenapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagikan ke belakang. Dibagikan ke belakang, sudah mendapatkan semuanya? Yang paling sana sudah pas belum? Ke belakang. Ke belakang, kurang 2. Pas ini berarti. Sudah? Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit membuat teks pidato tersebut. Nanti kalau sudah, seperti biasa saya berikan kesempatan untuk yang mau maju siapa?
Yuk dikerjakan. Dikerjakan boleh diskusi dengan teman sebangku, tetapi tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Dengan teman satu bangku boleh diskusi, boleh bertukar pikiran, tetapi tidak boleh sama isi pidatonya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Berarti bisa mengerjakan ya. Silakan dikerjakan. Identitasnya jangan lupa ditulis. Jangan lupa identitasnya ditulis loh. Nama, kelas, sama nomor absen. Ini sudah. Ini salah satu. Itu ada 3 pilihan ya. Pilih salah satu ya. Jangan membuat ketiganya ya. Thank you.
bermanfaat. Menyesal. Sudah jadi? Sudah, oke. Kalau sudah jadi, silakan saya minta tolong Mbak Felicia untuk menyampaikan pidatonya di depan. Sudah jadi ya? Sudah juga. Oke. Ini. Nah, oke. Silakan sikapi yang bagus dulu sesuai dengan video yang sudah kamu saksikan tadi. Malah ketawa kenapa? Oh, malu. Anggap semua teman-teman kalian ini adalah angin yang berhembus, kemudian bisa anggap juga mereka sebagai batu. Bukan batu empedu ya, bukan ya. Nah, silakan diperhatikan tampilan dari Mbak Felicia. Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kebersihan Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Boja, yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 3 Boja, serta tidak lupa teman-teman yang saya sayang. Kenapa? Tenangkan dulu, tenangkan. Kenapa? Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kebersihan Lingkungan. Akhir-akhir ini, banyak penyakit yang muncul dan menyerang masyarakat, mulai dari penyakit ringan hingga yang membahayakan nyawa. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya.
sehingga membuat penyakit dapat berkembang di sekitar kita. Karena itulah gerakan kebersihan selalu digalakkan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga lain. Saat ini, kesadaran masyarakat akan kebersihan masih sangat kurang. Akibatnya, banyak hal negatif yang timbul akibat permasalahan kebersihan ini. Salah satu contohnya adalah musibah banjir yang terjadi beberapa hari yang lalu di Bali. Dan beberapa bulan yang lalu terjadi di daerah Patebon, Kendal. Penyebabnya adalah sampah yang menumpuk dan menyumbat jalan air, sehingga air tidak dapat mengalir ke sungai dan laut. Akhirnya air tersebut meluap dan menyebabkan banjir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kurangnya cuma ada di gestur sama pandangan matanya masih tertuju di teks ya. Ya, berarti kita bisa perbaiki lagi. Mbak Felicia nanti bisa belajar lagi ya. Oke, ada yang mau maju lagi? Tidak ada, Mas Vino mau maju? Oh iya, silakan. Kalau senyum-senyum kenapa kamu? Ya, ya. Saya di sini akan menyampaikan pidato pelestarian lingkungan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP, yang saya hormati Bapak Ibu serta karyawan SMP Negeri 3 serta tidak lupa teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya yaumul kiamah nanti. Amin. Salam tidak lupa kita junjungkan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato tentang lingkungan dan pelestarian alam. Pelestarian alam sangat penting karena lingkungan hidup merupakan tempat bernaung manusia yang bergantung pada alam sekitar. Ada beberapa upaya untuk melestarikan lingkungan alam baik dari masyarakat maupun pemerintah yang bisa dilakukan. Dua upaya yang bisa kita lakukan untuk hidup lebih ramah lingkungan adalah menanam pohon dan bersepeda. Dengan menanam pohon banyak manfaat yang bisa kita rasakan langsung. Lingkungan menjadi indah serta meningkatkan kualitas udara yang lebih bersih. Selain menanam pohon, cara hidup yang bersahabat dengan alam ialah bersepeda. Tak sekadar memberikan tubuh yang sehat, bersepeda juga merupakan wujud nyata cinta terhadap lingkungan sekitar sebagai cara mengurangi gaya polusi udara. Contoh upaya tersebut adalah bukti kesadaran betapa pentingnya pelestarian lingkungan hidup yang bergantung pada alam sekitar sebagai tanggung jawab bersama. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya perlu menjaga dan melestarikan alam agar tetap terjaga kelestariannya dan bumi tetap baik-baik saja. Demikian pidato tentang pelestarian lingkungan ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Felicia dan Mas Alvino, sudah cukup bagus.
nanti belajar lagi ya. Nah, sekarang kita akan melakukan kuisis. Ini namanya siapa? Silakan. Siap yuk. Ini siapa? Ini ya duduk ini Ramadan. Ini kita kalau yang sudah bawa HP silakan dibuka. Saya sudah sharing di grup. Ada yang terakhir buku Cisar ini. Silakan dibuka. Ini. Ini. Buka bukasnya ya. Ini. Sudah dibuka grup kelasnya. Ini. Ujian ini punya siapa? Ini. Silakan kalau sudah dibuka masukkan kode ini. 299533. Dimasukkan kodenya 299533 sudah? Kalau sudah nanti saya akan mulai. Ya. Oke. Yo, Mbak Yasmin sudah masuk. Oh, gambarnya lucu ya. Sepukui gitaran. Yo, siapa lagi? Yo. Yang gak bawa nanti mengikuti ya di rumah ya. Yang tidak bawa nanti mencoba di rumah. Sudah? Berapa ini? 14. Ya, 16. Saya mulai ya. Kanan. Nanti. Sudah? Sudah, saya klik mulai ya. Ya. Hampir. Mau dilihat sama Mbak kita. 19.
Dua-dua. Yang tidak bawa HP berapa? Coba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti harusnya 24. Kok 24? 8 berarti harusnya 26. Kurang 4, yuk. Kurang 4, siapa yang belum masuk? Fikri. Kurang 5, siapa yang belum masuk? Kenapa? Oh, sinyalnya. Yuk, ditunggu. Siapa lagi yang belum masuk? Yuk, dua-dua. Kita mulai ya. Reski. Punyanya Fikri kayaknya paketannya habis. Oke, sudah saya mulai. Sudah? Sudah selesai ya? Saya akhiri ya. Oke, 2 menit lagi saya akhiri. 2 menit, 5 detik lagi saya akhiri. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh. Oke, saya akhiri. Siapa yang juara pertama? Mbak Diva ya, oke. Sudah, sekarang HP-nya dikumpulkan lagi, diletakkan lagi, jangan dipegang dulu. Dan sekarang kita menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, apa yang kita dapatkan, Mas Fahri? Pidato mengungkapkan pikiran dalam membentuk kata-kata yang ditentukan banyak orang. Ya, pidato adalah mengungkapkan kata-kata dan pikiran ke banyak orang atau diungkapkan dalam halayak umum. Kemudian, Mas Lawan? Ya. 1. Pembukaan. Ya. 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 Terus. Ya. Terus. Ya. Terus. Nah. Dan ucapan Oke, bagus sekali Mas Fahri sama Mas Alman. Kemudian ada lagi Mbak. Ya. 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 Iya, oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Eda. Selanjutnya Mbak Citra. Oh iya. Ya. Cara berpikir
kasih. Pembelajaran kita sudah berakhir, tetapi sebelum itu jangan membagikan ini untuk kalian isi. Nanti kalian pilih emotikonnya, sedih, sangat sedih, atau biasa saja, atau senang ya, tentang pembelajaran pada siang hari ini. Langsung diisi ya, jangan lupa nama, kelas. Kurang satu. Ya, satu-satu. Satu-satu tinggal dicetak-cetak ya. Diisi. Tulis. Yuk, jangan pakai nama. Ya, diberi centang. Kalau senang berarti yang ada lope-lopenya. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan kembali, HP-nya dikumpulkan kembali. Nanti lembar kerja yang sudah kalian buat tadi, teks pidatonya juga dikumpulkan ya. Sudah sekarang kumpulkan. Sudah. Ya, oke, sudah, oke. Terima kasih. HP-nya jangan lupa dikumpulkan lagi di keranjang pink itu. Sudah dikumpulkan semuanya? Mas David sudah? Ya, pengen dikumpulkan yuk. Oke, dipersiapkan untuk pembelajaran yang akan datang adalah membuat teks iklan komersial dan non komersial, slogan dan poster ya. Bisa dibaca-baca dulu, materinya ada di buku paket. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti setelah ini saya akhiri, kemudian langsung mengambil air wudhu dan sholat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan boleh keluar.